Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ala tabi'ihi ila yaumiddin ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Ma ba'd, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada majelis online ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan kebaikan dari majelis seperti ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di seputar permasalahan fikih yang biasa ditemui di negeri rantau ya, negeri rantau ataupun lebih spesifiknya adalah negeri minoritas muslim ya sebenarnya. Kita sudah membahas masalah taharah, apa namanya permasalahan yang sering dijumpai di lapangan untuk masalah taharah, dan sekarang kita sudah mulai masuk di permasalahan ibadah ya, ibadah pun sholat ya, sholat. Karena nanti ada puasa, zakat dan lain-lain. Saya belum bisa sharing screen ini. Masih disable. Mas Santo tolong dibantu. Screen share. Udah bisa, Ustaz? Oke. Ini. Di sini ada judul menjamak sholat karena cuaca dingin ya. Jadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya menjamak dan mengkasar salat itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Itu bukan satu kesatuan ya. Yang biasanya di dalam judul fikih itu kita menemukan tulisan jamak kasar ya. Ya, menjamak salat belum tentu boleh mengkasar ya. Tapi ketika mengkasar salat sudah dipastikan bisa menjamak ya. Tapi ketika menjamak salat belum tentu boleh mengkasar. Kenapa? Karena syarat kasar itu hanya satu ya, yaitu safar. Ya. Alasan kasar cuma satu, yaitu safar. Alasan menjamak salat bisa safar dan lain-lain. Ya. Seperti ketika di sini disebutkan ada cuaca dingin. Tapi apa yang dimaksud dengan menjamak sholat di sini? Apakah kita sholat di rumah terus kita jamak? Bukan seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya ditujukan kepada kaum laki-laki. Kenapa? Karena pada dasarnya laki-laki itu diperintahkan sholat di masjid ya, di masjid. Pada dasarnya sholat mereka itu adalah sholat di masjid ya. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah sepanjang hayatnya, terutama ketika di Madinah sudah ada tempat untuk sholat berjamaah yang permanen ya, mereka selalu sholat berjamaah. Begitupun dengan para sahabat. Dan bahkan Rasulullah pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid ya. Tapi tentunya di sini ya kita juga mendengar ya bahwasanya di dalam mazhab fikih Syafi'i salat jamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah ya. Tidak sampai wajib ya. Memang keutamaannya sangat besar ya.
27 kali lipat sholat apa namanya sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika apa namanya di suatu komunitas di negeri apa namanya ada musim dingin yang sangat ekstrim misalnya ya. Kalau dinginnya biasa-biasa saja orang masih bisa pergi keluar dengan normal ya ke masjid pulang ke rumah tidak masalah ya. Ya. Ketika dia harus terganggu ya ketika dia harus ke masjid pergi ke masjid itu apa namanya terganggu oleh cuaca dingin maka ini yang dimaksud ya dia dibolehkan untuk menjamak sholat di masjid ya. Begitupun ketika apa namanya di saat hujan ya menjamak sholat saat hujan ini sama saja ya. Hujan apa yang dimaksud? Hujan yang apa namanya deras apa namanya yang apa namanya ketika orang itu harus pulang pergi ke masjid dia susah ya mendapatkan kesulitannya ya. Tapi ketika hujan biasa ya ya orang ada payung ya jalanan juga aspal ya tidak ada becek-becek ya orang pulang pergi ke masjid dengan normal dengan biasa-biasa itu tidak termasuk hujan yang membolehkan untuk menjamak sholat di masjid ya. Apa namanya dia sholat maghrib misalnya terus apa namanya yaitu cuaca sangat dingin ataupun sholat namanya sholat zuhur ya karena yang boleh dijamak cuma dua ya zuhur asar maghrib isya ya ataupun subuh tidak boleh dijamak ya walaupun misalnya cuaca paling dingin itu hanya subuh ya di subuh kan mau dijamak sama sholat apa ya subuh dilakukan sendiri ya. Jadi yang dimaksud di sini apa namanya sholat misalnya sholat maghrib ya dan betul ketika masjid ya cuaca lagi ekstrem misalnya sangat dingin sekali ya dan ketika dia apa namanya seorang itu apa namanya kesulitan untuk datang lagi ke masjid ya ya. Nah, di saat itu dia dibolehkan untuk menjamak sholat. Jadi ini yang dimaksud ya bukan menjamak sholat di rumah. Di rumah ada apa namanya tidak kemana-mana ya juga ada pemanas ada air hangat apa dan sebagainya tidak ada alasan untuk menjamak sholat. Ya di sini namanya cuaca dingin seperti apa yang masuk kategori hukum di atas ya ini harus apa namanya dilihat apa namanya bagus-bagus ya. Ya lihat baik-baik. Hukum tersebut untuk cuaca yang sangat dingin yang menyulitkan di sini yang menyulitkan seorang pergi ke masjid. Ya, kenapa menyulitkan di sini harus digarisbawahi? Ya, karena seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, ketika Rasulullah suatu ketika dia tidak musafir, tidak ada apa namanya, tidak ada apa-apa ya. Tapi Rasulullah menjamak sholat di masjid ya. Tapi Ibnu Abbas mengetahui bahwasanya ada kesulitan yang dihadapi ya. Ya, ada kesulitan untuk itu dihadapi. Jadi di sini kesulitan ya, menyulitkan ya seseorang untuk pergi ke masjid. Apalagi jika disertai dengan angin kencang, salju, suhu dingin yang menusuk, tapi bukan apa namanya menjadi syarat. Yang penting adalah ketika sudah apa namanya menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid lagi ya, pulang ke rumah nanti apa namanya mau sholat isya misalnya itu sudah susah untuk pulang ke masjid ya. Pada waktu itu dalam kondisi seperti itu dia dibolehkan untuk menjamak sholat ya. Di sini ya. Bedanya cuaca dingin yang menyulitkan untuk pergi ke masjid berbeda-beda hukum sesuai kemudahan yang menyertainya ya, seperti alat transportasi, pelindung badan dari dingin dan lain-lain ya. Di buku ini apa namanya? Ya. Coba mati.
Ya. Sini ada pertanyaan ya. Di kota kami berdomisili tak terdapat masjid dekat tempat tinggal kami. Apakah kami boleh sholat sendiri di rumah masing-masing ya? Di sini masih berhubungan dengan sholat jamaah ya. Jadi seperti saya katakan tadi untuk laki-laki, ya itu memang perintah utamanya itu adalah sholat itu dilakukan secara berjamaah. Ya. Ya. Jadi ketika di tempat dia itu tidak ada tempat permanen untuk sholat jamaah, dan dia masih memungkinkan untuk melakukan sholat jamaah, misalnya dia ada tetangga muslim ya, ya dia ajak tetangganya untuk sama-sama di rumah dia atau di rumah tetangganya ya, ataupun di rumahnya sendiri ya, dengan anak-anaknya ya, dengan keluarganya sholat berjamaah ya. Penting dia prioritaskan untuk sholat berjamaah ya. Jadi tingkatan kalau ada masjid dia harus paling utama itu pergi ke masjid ya. Artinya masjid di dekat rumah dia, bukan masjid jauh dari rumah dia. Karena yang dimaksud untuk masjid itu adalah untuk orang yang tinggal dekat masjid tersebut ya, yang dianjurkan untuk sholat di situ ya. Dalam hadisnya disebutkan jarul masjid ya, ya bahwasanya orang yang tinggal dekat masjid itu ya sholatnya ya harus di masjid tersebut ya. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid ya. Tidak boleh sholat bagi orang yang tinggal dekat masjid ya. Ya, ini untuk laki-laki ya. Kecuali dia sholat di di masjid tersebut. Bahkan ya di sini disebutkan ya dalam Imam Bukhari dalam hadisnya, dalam bukunya itu ada nulis bab ya, bab 2 orang melakukan safar ya, dari Malik bin Al-Huwairith dia berkata, saya dan teman saya datang ataupun mau musafir ya, pamit ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami mau berangkat, beliau berkata, ya jika masuk waktu sholat maka salah satu di antara kalian azan lalu iqamah, dan yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam ya. Ya, itu sampai Rasulullah menekankan seperti itu ya, sampai pesannya ketika orang itu mau sahabat ini berdua ya, padahal berdua ya, dia mau mereka berdua musafir, itu wasiatnya yang disampaikan Rasulullah untuk menjaga sholat berjamaah. Dan di sini dikatakan yang lebih tua ya, dalam dalam hadis lain disebutkan yang pertama itu adalah al-aqra ya, orang yang paling pandai membaca bacaan, paling bagus bacaan Qur'annya. Ketika bacaannya itu sama, baru diutamakan yang lebih tua ya. Jadi merujuk kepada hadis yang lain yang juga sahih juga ya, yang paling diutamakan itu adalah standar dalam bacaan ya, dalam bacaan Quran. Baru setelah itu umur ya. Di sini disebutkan yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imamnya. Ya. Jadi ini yang dimaksud menjamak sholat ya, karena cuaca dingin ya. Ya, di sini kita mendapatkan pelajarannya ya. Kenapa sampai harus menjamak sholat ya? Karena saking pentingnya ya sholat berjamaah ya.